Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 53, apakah kamu senang denganku? Ningxi tetap dalam posisi canggung itu. Mengeluarkannya keluar sepertinya tidak benar, tetapi memasukkannya kembali juga sepertinya tidak benar. Itu benar-benar tragis. Lebih parahnya lagi, bra yang dikenakannya hari ini dipesan secara khusus. Logo Superman berbentuk segitiga tercetak di kedua sisinya, sangat menarik perhatian. Lu Tingqiao jelas menyadarinya. Alisnya terangkat, tetapi seperti seorang pria sejati, dia tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan lainnya. Dia terbatuk pelan sebelum berkata, "Maaf, saya melihat pintunya tidak tertutup." Dia bersiap untuk pergi setelah selesai berbicara. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini salahku karena lupa menutup pintu." Ningxi sengaja bersikap tenang dan hanya menarik branya keluar sebelum menjejalkannya di bawah selimut. Dia mengipasi dirinya sendiri dengan satu tangan, di musim panas ini terlalu panas. Kalian tidak akan mengerti masalah yang dihadapi wanita. Apakah kalian mencariku untuk sesuatu? Kenapa kamu pulang selarut ini? Kencan. Tanya Lu Tingqiao, tampak tidak begitu peduli dengan jawabannya. Tanggal berapa? Aku baru saja bertemu dengan orang yang sangat menjijikan, dan mengobrol sebentar. Gerutu Ningxi dengan ekspresi menyedihkan. Mendengar nada bicaranya, jelas bahwa itu bukanlah kencan. Ekspresi Lu Tingqiao sedikit rileks. "Aku meninggalkan makan malam untukmu, datanglah dan makanlah saat kau selesai mandi." "Sebenarnya, aku bisa menyiapkan makananku sendiri," kata Ningxi dengan malu. "Itu hanya satu tempat lagi di meja." "Baiklah kalau begitu." Setelah Lu Tingqiao pergi, Ningxi buru-buru mengunci pintu. Dia lupa bahwa dia tidak ada di rumah dan telah melakukan kesalahan mendasar. Dia harus mengingatnya mulai sekarang. Setelah mandi dan makan malam, Ningxi berbaring dengan nyaman di tempat tidur dan mulai membaca berita terbaru di web. Sanggul kecil tergeletak di atas meja, memeluk sebuah buku besar. Ning Xueluo mengungkap pacarnya yang tampan dan kaya. Raja layar Zhao meledak dalam kecemburuan di tempat kejadian. Ning Xueluo memuji kecantikan dan kemampuan akting junior Ningxi. Ningxi sepenuhnya pantas mendapat gelar kecantikan tanda pagar satu di dunia hiburan, mengalahkan Jia Qingqing. Meng Changge mengungguli para wanita cantik lainnya di upacara pembukaan Land Under Heaven foto. Hari pertama syuting Land Under Heaven, pacar tampan dan kaya Ning Xueluo datang berkunjung. Menghitung jumlah pengagum kaya untuk pendatang baru cantik Ningxi, mawar merah menumpuk di lokasi syuting pada hari pertama syuting foto dalam. Judul beritanya masih biasa saja pada awalnya, tetapi menjelang akhir, judulnya menjadi sedikit aneh. Topik-topik seperti, Ningxi dijadikan simpanan, sponsor kaya Ningxi, Ningxi selingkuh dengan berapa banyak pria, kekacauan dalam kehidupan pribadi Ningxi, mulai bermunculan. Saat di lokasi syuting, dia sudah siap, jadi dia bisa tetap tenang saat melihat ini. Dia tahu cepat atau lambat dia akan mendapat rumor seperti ini dengan citra seperti miliknya, bahkan tanpa campur tangan Jiang Muye dan YS hari itu. Tabloid-tabloid itu masih bimbang sekarang, karena tidak ada bukti konkret. Yang ia khawatirkan adalah orang-orang akan mulai mempercayai rumor-rumor itu jika sering disebutkan, terlepas dari benar atau tidaknya rumor-rumor itu. "Apakah kamu butuh bantuan?" Suara Lu Tingqiao terdengar di telinganya. Ningxi memeluk buku catatannya dan duduk. Sambil menopang dagunya, dia tersenyum dan berkata, "Bos besar Lu, apakah Anda akan menyingkirkan semua rumor online untuk saya?" "Kenapa tidak?" Lu Tingqiao memberikan segelas susu kepadanya dan Little Treasure masing-masing, "Milikmu rendah lemak." "Terima kasih." Ningxi merasa terharu dengan perhatian yang tak terduga itu, dan mengambil cangkir itu dengan hati-hati. Ia pun berkata, "Terima kasih atas niat baikmu, tetapi tidak perlu begitu. Aku percaya waktu akan membuktikan segalanya." "Aku percaya padamu," kata Lu Tingqiao. Ningxi tertegun sejenak sebelum akhirnya memegang dahinya sendiri tanpa daya. "Lu Tingqiao, pernahkah ada yang memberitahumu bahwa kau sangat pandai mengemudikan kendaraan roda 2? Mengemudi." Kecurigaan melintas di wajah Lu Tingqiao, dia jelas tidak tahu apa arti istilah internet ini. Itu berarti kamu pandai membujuk gadis-gadis agar bahagia." Ningxi memberikan penjelasan yang sederhana. Senyum mengembang di mata Lu Tingqiao saat mendengarnya, "Aku senang dengan penilaianmu. Apakah ini berarti kau senang padaku?" Suasananya berubah menjadi merah muda. Pipi Ningxi langsung memerah. Dia kesal pada dirinya sendiri dalam hatinya, "Siapa yang menyuruhmu bicara seenaknya seperti itu? Omonganmu yang seenaknya itu malah mengarah ke topik yang berbahaya." Untungnya, Lu Tingqiao selalu tahu kapan harus mundur. "Aku akan melihat beberapa dokumen di ruang kerjaku. Ingat untuk beristirahat lebih awal, kalian berdua. Selamat malam." Ningxi, "Selamat malam gelombang. Harta karun kecil."
Meskipun roti kecil itu tidak mengatakan apa-apa, niatnya tertulis jelas di wajahnya, cepat pergi, jangan ganggu aku dan Bibi Xiao si gelombang.